Sebagai seorang mualaf yang baru masuk Islam, kadang kita bingung memilih Islam mana yang harus diikuti, karena saat ini Islam banyak sekali aliran. Ada tarekat, ada majelis, ada golongan, dan lain-lain. Nah, ini sangat menarik dan memang dikhususkan untuk mualaf atau non-Islam yang bermaksud untuk masuk Islam. Tapi di balik itu semua, ada prinsip dasar yang bisa dijadikan pedoman awal. Apa itu pedoman awal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Edisi khusus di topik pagi ini di hari Jumat Berkah adalah sebagai seorang mualaf yang baru masuk Islam, kadang kita bingung memilih Islam mana yang harus diikuti, karena saat ini Islam banyak sekali aliran. Ada tarekat, ada majelis, ada golongan, dan lain-lain. Nah, ini sangat menarik dan memang dikhususkan untuk mualaf atau non-Islam yang bermaksud untuk masuk Islam. Oke. Masuk Islam adalah langkah yang sangat besar dan mulia. Semoga Allah selalu membimbing dan memudahkan jalannya. Kebingungan yang kita rasakan soal banyaknya kelompok, tarekat, atau golongan adalah hal yang sangat wajar, apalagi bagi seorang mualaf. Islam memang memiliki banyak ragam, ekspresi budaya, pendekatan spiritual, dan pemahaman. Tapi di balik itu semua, ada prinsip dasar yang bisa dijadikan pedoman awal. Apa itu pedoman awal? Satu, kita mulai dari dasar Islam. Dasar Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Yang penting adalah fokus dulu pada pondasi. Apa itu pondasi? Yang pertama adalah tauhid, keesaan Allah. Jadi Allah itu satu. Kemudian syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini 5 rukun Islam ini harus dijalankan. Belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Mengenal akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi mualaf yang baru masuk Islam, tidak perlu ribet. Tidak perlu repot, tidak perlu pusing, cukup fokus dulu pada pondasi tadi. Ya, yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita tidak harus buru-buru masuk ke dalam tarekat atau kelompok manapun sebelum mempunyai dasar yang kuat. Ya, artinya kita nggak perlulah ke golongan sana, ke golongan sini, ke majelis ini, majelis sana. Yang penting kita kuatkan dulu pondasinya. Nah, ini akan jadi pondasi yang stabil agar kita tidak mudah terombang-ambing. Oke. Yang kedua, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebaiknya kamu belajar dari guru atau komunitas yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah, ajaran dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dengan pemahaman yang seimbang dan moderat, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Nah, artinya ini harus mencari betul-betul pembimbing yang netral. Nah, ini memang perlu dicari tahu lebih mendalam. Yang ketiga, hindari fanatisme kelompok. Beberapa kelompok atau tarekat mungkin punya warna tersendiri. Tapi kita nggak perlu langsung berafiliasi. Islam bukan soal masuk golongan, tapi membangun hubungan sendiri dengan Allah dan memperbaiki diri setiap hari. Di Al-Quran dikatakan, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Jadi di Quran juga dikatakan seperti itu. Nah, yang keempat, tidak diperberat dengan beban agama. Allah tahu mualaf masih belajar, jadi tidak dituntut untuk langsung sempurna. Nah, artinya Allah kasih kekhususan. Islam datang secara bertahap dan kamu juga boleh belajar pelan-pelan. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa sebetulnya di dalam beribadah pun bagi mu'alaf itu pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Ya belajar dulu sholat. Belajar sholat aja kalau memang mau belajar sampai bisa itu memang butuh waktu. Belum lagi belajar baca Quran. Nah, yang kelima, potensi iman yang sangat besar. Karena masuk Islam dengan kesadaran, banyak mu'alaf yang justru punya keimanan yang sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki banyak sahabat dari kalangan mu'alaf, seperti Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan Suhaib Ar-Rumi. Mereka semua jadi orang-orang besar dalam Islam. Nanti bisa dicari referensinya di buku-buku yang terkait dengan sahabat Nabi tersebut. Yang keenam, cari komunitas yang membimbing dengan hikmah. Jadi kita cari masjid yang terbuka dan ramah untuk mu'alaf, ustadz-ustazah yang sabar dan tidak menghakimi. Poin tentang kedudukan mu'alaf dalam Islam, kita perlu tahu juga. Satu, dosa-dosa yang lalu dihapuskan. Ketika seorang masuk Islam, seluruh dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah dan perbuatan baiknya sebelum masuk Islam akan ditambahkan. Sehingga ibarat sebersih bayi yang baru lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam Al-Quran, orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengejarkan amal soleh, maka kejahatan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang kedua, mendapat perlindungan dan perhatian dari komunitas muslim. Dalam Islam, mu'alaf berhak mendapat perhatian khusus, seperti dari zakat, karena mereka masih dalam proses adaptasi dan penguatan iman. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, dan diperuntukkan juga bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya, artinya mu'alaf. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, yang ketiga, dicintai oleh Allah karena hijrah spiritualnya. Mu'alaf itu ibarat orang yang berhijrah, meninggalkan keyakinan lama dan memilih kebenaran meski sulit. Allah sangat mencintai orang yang berjuang deminya. Nah, ini kurang lebih sekilas mengenai mu'alaf. Jadi, ketika kita masuk Islam, sebetulnya ini adalah hal yang sangat beruntung. Ini adalah hidayah. Nah, tentu ada yang masuk Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Seperti ada yang masuk Islam karena pernikahan, ada yang masuk Islam karena memang hidayah dari Allah, maksudnya memang keinginan sendiri. Nah, jadi banyak latar belakangnya. Nah, di dalam tahap nanti belajarnya, mulai dari 5 rukun Islam, kemudian 6 rukun iman, dan seterusnya, disitulah akan diuji. Allah akan menguji kita sampai seberapa jauh kita bisa mempertahankan akidah dan tauhid kita. Sampai seberapa jauh kita bisa komit untuk tetap di jalan Allah. Karena semua harus diuji. Masuk Islam pun diuji. Nah, oleh karena itu, bagi mu'alaf yang baru masuk Islam, jangan ragu-ragu. Pegang kuat-kuat akidah dan tauhid, lalu belajar pelan-pelan, maka insya Allah suatu waktu nanti akan semakin berkembang. Seperti kami satu keluarga, saya masuk Islam, istri saya kemudian juga masuk Islam, kami berjuang hampir 15-20 tahun. Hingga saat ini masih tetap berjuang, tapi perjuangannya sudah berbeda, sudah naik tingkat. Nah, ketika awal perjuangannya begini dan terus-menerus meningkat terus. Nah, semoga apa yang kami rasakan bisa juga dirasakan oleh para mu'alaf agar semakin kuat dalam mempertahankan ajaran Allah ini. Karena ajaran Allah ini bukan ajaran yang sederhana, ajaran yang menuju kebenaran. Jadi aman dan pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya ketika orang mengucapkan doa kalimat syahadat, rata-rata semua kalau ditanyakan bagaimana perasaannya, pasti mengatakan bahwa saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai. Yang kami sampaikan di Jumat yang berkah ini, semoga para mu'alaf dikuatkan, diberikan kekuatan, kemudahan, keberkahan, tetap bertahan, akidah dan tauhidnya tidak tergoda dengan rayuan-rayuan maupun pemberian-pemberian daripada orang yang memang sengaja mau menjatuhkan akidah dan tauhidnya, dan bisa tetap terus bertahan. Terima kasih kami ucapkan kepada para mu'alaf, para muslim, dan juga para subscriber yang sudah dengan setia menyaksikan acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV.
Semoga kita akan jumpa lagi di vlog berikutnya, dan juga kami mohon bagi yang belum subscribe untuk bisa segera subscribe, share, comment, and like, dan juga bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan yang kami sampaikan, kami mohon dimaklumi karena semuanya tidak sempurna. Kami akan terus menyempurnakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaik sehingga menjadi amal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena hidup di dunia ini adalah sementara. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Oleh karena itu, marilah kita mencari amal, mencari pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.